Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak Ibu Muji, nama saya Bila Fauza Rasyas, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga, Program Studi PPKN, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sebuah video uji kinerja yang saya rekam pada hari Senin 18 Oktober 2021 dengan materi Partisipasi Politik Warga Negara dalam Sistem Politik Indonesia di SMA Negeri 43 Jakarta di kelas 10 IPS 1 dengan model pembelajaran Project Based Learning dan model kelas Flipped Learning. Selamat menyaksikan. Ya, selamat pagi anak-anak Bapak dari 10 IPS 1. Ya, selamat datang. Ini di Zoom kita, pelajaran PPKN, pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021. Kita belum membuka pembelajaran, jadi dalam bagian ini Bapak ingin memastikan kalian sudah siap untuk belajar. Sudah open kamera? Ayo, di sini masih ada beberapa anak-anak Bapak yang belum buka kameranya. Ada Arahman, ada Gibran, mengalami kendala internet sehingga tidak bisa buka kamera. Silakan kalau ada yang kendala. Oh, bisa ya. Oke, Bapak harapkan nanti kalian bisa buka kameranya semua, karena agar pembelajaran ini berlangsung kondusif. Oke, anak-anakku sekalian, gimana kabarnya kalian hari ini? Semuanya sehat? Baik, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Saya Bapak lihat semua anak-anak 10 IPS 1 dari 43 Jakarta, semuanya dalam keadaan sehat yang sudah buka kamera. Maka dari itu Bapak masih penasaran nih sama Gibran sama Abdul Mukmin yang belum buka kameranya nih. Ya, semoga nanti di dalam pembelajaran harus buka kamera ya. Jadi Bapak bisa memberikan penilaian sikapnya yang maksimal. Marilah kita memulai pembelajaran. Silakan posisikan kameranya dengan nyaman. Duduknya juga dengan nyaman. Ayo, sikapnya lebih sempurna, lebih siap. Kita akan mulai pembelajarannya dengan mengucapkan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua dari 10 IPS 1. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, anak-anakku sekalian, agar pembelajaran hari ini berlangsung dengan menyenangkan, kita mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan juga ilmu yang bermanfaat, ada baiknya dipimpin dengan berdoa terlebih dahulu. Bapak persilahkan untuk M. Zulfa Febrian untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan, Zulfa. Baik, Pak. Mari semua kawan-kawan, alangkah baiknya kita sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa untuk dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Ananda Zulfa Febrian yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Sudah banyak yang melaporkan kehadirannya. Tapi ada beberapa nih yang Bapak belum tahu kabarnya nih hari ini nih. Jadi yang belum lapor kehadiran, ini Arahman ada? Arahman? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Hadir, Pak. Kita cek lagi teman-teman yang lain yang masih belum hadir. Jadi Alvin hadir, Pak. Oh, Alvin hadir. Alhamdulillah nih kalau hadir. Berarti yang tidak hadir tanpa keterangan hanya Prasetyo Gati dan ada Nurul Aziza yang tidak hadir karena izin karena kuotanya. Dan alhamdulillah berarti anak-anak Bapak yang lain semuanya sehat walafiat. Bapak tahu kalian semua dalam keadaan semangat karena kemarin Indonesia bawa prestasi. Apa tuh prestasi kita yang kita bawa kemarin? Juara Thomas Cup. Waduh, bener Juara banget. Thomas Cup. Oke, kita bisa raih kembali nih. Nah, ini adalah berita dari Republika, Senin 18 Oktober 2021. Jadi memang Oktober ini adalah bulan yang sangat spesial bagi para pemudanya Indonesia nih, bagi kalian semua nih, kita sebagai generasi muda. Sebenarnya ada apa sih dengan bulan Oktober? Ini juga bisa jadi motivasi kita nih. Ada yang tahu nggak ini kira-kira foto dari apa nih kalau kita kait-kaitkan dengan bulan Oktober? Sumpah Pemuda. Ya, Sumpah Pemuda yang keberapa ini? Sumpah Pemuda Yang kedua, Oke. tanggal 28 Oktober. kedua 28. 25 20 Indonesia kebangsaanku.
dan bangsa tanah airku. Marilah kita bersatu. Indonesia bersatu. Oke, terima kasih anak-anak Bapak dari 10 PS1. Kita pertemuan kemarin itu kita membahas pelajaran apa, Nak? Membahas materi apa? Budaya Ya. politik. Budaya politik, benar sekali nih. Helga, budaya politik ada 3. Ada yang ingat nggak budaya politik yang pertama apa, Helga? Sudah tampak belum di layar kamu? Sudah, Pak. Ya, Pak. Nah, alhamdulillah kita masuk di bab ketiga PPKN. Kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia. Tadi seperti janji Bapak, bahwa Indonesia ada parokial, lalu ada apa lagi? Aula. Alhamdulillah, Pak. Oke, alhamdulillah nih 10 PS1, Helga dan juga teman-teman ingat bahwa minggu kemarin kita sudah belajar tentang budaya politiknya. Nah, kali ini kita kupas tuntas tentang partisipasi politiknya. Masih di kompetisi dasar 3.3 dan 4.3. Di pengetahuannya kalian akan menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga negara, dan di keterampilannya kalian akan mendemonstrasikan hasil analisis kalian tentang kewenangan lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di poin yang kedua, siapa yang membacakan tujuan pembelajaran khususnya di bagian keterampilan yang kedua? Oh, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menyajikan makalah digital partisipasi politik dengan percaya diri. Oke, terima kasih, Atlarik. Nah, ini adalah goals kita, di mana kalian nanti harus menyajikan makalah digital kalian ini dengan percaya diri. Maka sebelumnya tuh Bapak harap kalian sudah baca, sudah kuasai, karena yang hadir hari ini adalah 30 anak yang menjadi pemakalah atau mereka-mereka yang sudah paham tentang makalah digitalnya. Terima kasih, Atlarik. Ini adalah peta konsep kita. Di subbab ketiga dari bab ketiga, kita akan membahas budaya politik, partisipasi politik, dan juga dinamika partisipasi politik yang ada di Indonesia. Model pembelajaran kita, kali ini kita akan menggunakan project-based learning, di mana ada 6 sintak di situ, 6 langkah pembelajaran, mulai dari pertanyaan mendasar hingga nanti kita di bagian akhir, kita akan fokus di presentasi produk dan evaluasi makalah digital. Pembelajaran kita alhamdulillah menghasilkan produk makalah digital yang dihasilkan dari kolaborasi kalian yang ada di Google Dokumen. Untuk memasuki inti pembelajaran kita. Nah, di dalam video ini kalian nanti akan menyimak bagaimana transisinya masyarakat Indonesia yang mungkin kerannya yang dulu ditutup sekarang dibuka nih, sehingga dia udah mulai berani melakukan aktivitas kegiatan politik. Tapi sayangnya yang kita tampilkan kali ini videonya cenderung negatif ya. Jadi nanti silakan kalian simak, nanti kalau Bapak menunggu komentar-komentar dari kalian. Selamat menyaksikan. Dalam video yang sempat viral dan meresahkan pengguna media sosial, di video ini ketiga pemuda dengan sadar merekam, mengancam, dan menghina Presiden Joko Widodo dengan kata-kata kasar. Berumur 20 tahun, FZ 16 tahun, dan IK 15 tahun. Di hadapan polisi, tersangka menyesali perbuatannya. Mereka tak menyangka gurauan yang diperbuat bisa berujung pidana. Sampai ceplos ngatain presiden kita. Tak kuat, tak langsung ngomong jago, Pak. Tentang budaya politik kemarin, nah ini kira-kira ini ada di masyarakat yang di antara mana nih? Di antara ada di parokial, kaula, atau di partisipan nih? Siapa yang mau berpendapat? Menurut saya sih di kaula ya, Pak. Kenapa Helga menurutmu di kaula? Karena dia cuma ikut-ikutan doang, Pak. Padahal dia nggak ngerti masalah politik gitu, Pak. Oke. Jadi ini menurut Helga ini ada di kaula ya? Oke. Kaula. Terima kasih Helga, bagus sekali argumennya. Ada yang mau menurut berbeda saya pendapat? Ya, Pak Haris. Pak, kalau menurut saya, kalau menghina presiden itu ya, very good, Pak Hari. Dimana Pak Hari ini juga bisa menjelaskan bahwa ini adalah sesuatu yang dilarang ya. Kita mengkritik boleh, tapi melakukan ujaran kebencian, apalagi tadi kan menghina fisik ya, dengan kata jelek dan sebagainya, itu kan person. Jadi itu menghina atau menyerang seseorang. Nah, kalau kita melakukan hal-hal yang tersebut, itu sebenarnya bukan aktivitas politik. Nah, itu adalah ujaran-ujaran kebencian. Jadi kita harus hindari kalau kita mau berpolitik, kita mau mengkritik kepada para penguasa, gunakanlah bahasa-bahasa yang baik. Nah, tadi seperti yang kata Helga sampaikan, ini adalah ciri-ciri masyarakat kaula nih. Masyarakat yang benar masih meraba-raba nih politik ini seperti apa ya? Aku boleh berkontribusi di politik ini sampai sejauh apa ya? Jadi ini mungkin dari dalam rangka coba-cobanya masyarakat kaula nih.
Tapi kalau parokial, pasti dia nggak akan melakukan ini, karena dia sangat takut dengan pemerintah. Jadi analisisnya Helga ini udah keren, dan juga terima kasih nih ultimatum dari Fahri, bahwa kita generasi muda jangan sampai kita ikut-ikut hal yang seperti ini. Oke, ada lagi yang mau berpendapat? Selain Helga dan Fahri? Atau sama? Akhir abad ke-20 ini, masyarakat Indonesia seringkali memanfaatkan sosial media untuk memberikan kritik, suara, dan musyawarah secara online. Terima kasih Diandra. Bapak mau tanya dulu ke Diandra. Saat ini sosial medianya Diandra yang Diandra sering pakai ini ada apa aja? WhatsApp, Instagram, sama kadang pakai Line. Tapi Partisipasi yang dilakukan secara langsung tanpa perantara media apapun seperti memberikan suara di balik bilik suara, negosiasi, lobi-lobi politik, dan kritik langsung ke penguasa atau pemerintah. Ya, terima kasih Dandi. Jadi di samping ada yang menyampaikan melalui sosial media, ada juga nih yang menyampaikannya secara langsung aspirasinya nih. Kan kalian sering lihat juga ya ada aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok penekan atau kelompok kepentingan, buruh, dan sebagainya. Ini juga ada juga nih yang melakukan lobby-lobby politik nih, aktor-aktor politik kan suka juga nih ngobrol, ketemu. Ini seringkali adalah direct political participation. Terima kasih, Dandi. Praktek politik di sekolah. Dinamika politik yang ada di sekolah diantaranya saat pemilihan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan. Ya, terima kasih, Sela. Jadi di sekolah pun juga ada nih aktivitas-aktivitas politik. Kan kalian juga setiap bulan Oktober nih biasanya nih mulai ada nih kaderisasi OSIS. Ya kan karena bulan pemuda kan. Kemudian ada juga di mana kalian nih diminta untuk pendapatnya tentang tata tertib sekolah nih, misalkan skornya nih cocok nggak nih kalau kalian ada yang dilanggar, skornya segini, poinnya segini. Nah, itu mungkin adalah hal-hal yang sifatnya bisa diartikulasikan nanti kepentingannya, atau kita bisa lakukan cara-cara politik untuk melobi dan sebagainya. Nah, ini sekarang kita sudah masuk ke sintak, di mana ini adalah persiapan kita untuk kerja kelompok. Di sini Bapak sudah membagikan kalian ke dalam 3 kelompok di LKPD 3.3.4. Kita akan bersiap untuk membuat produk makalah digital. Di sini ada kelompok 1 yang akan membahas partisipasi politik yang rendah dan juga budaya parokial. Ada kelompok 2 yang akan membahas partisipasi politik yang menengah, yang akan membahas tentang kaula. Ini ada yang ketiga, ada partisipasi politik yang tinggi, yang akan membahas tentang partisipan. Nah, di sini Bapak akan persiapkan, kalian boleh masuk nanti ke dalam Google Doc-nya. Ini akan Bapak salin linknya, nanti kalian bisa langsung akses di kolom chat, biar kalian nanti bisa login. Ini sudah ada template-nya, jadi kalian bisa mengerjakan, itu langsung copy-paste isi materinya, baik itu di latar belakang nih, misalkan, nah, uraikan gambar partisipasi politik, kelompokmu secara garis besarnya. Nanti kalian bisa mencari datanya dari Google, lalu kalian copy-pastekan di situ. Yang penting, kalian tidak boleh mengakses atau memberikan informasi di makalah yang berasal dari blog atau juga Wikipedia. Ada yang sudah masuk, Nak, ke dalam Google dokumennya? Bapak butuh responsnya? Sudah masuk belum? Sudah, Pak. Sudah, Alhamdulillah. Nah, selama kalian membuat Google Docs-nya, ini Bapak mau tanya nih, ada nggak yang mengalami kesulitan? Ada kendala nggak? Ada, Pak. Kendala mencari apa? materi. Oh, kendalanya materi. Materinya jarang ada di internet. Oke, jadi mencari materinya aja udah menantang ya. Kemudian Bapak mau tanya lagi, kira-kira kalau menggunakan Google Doc ini ada kesulitannya nggak kayak kalian dapatkan? Kita ini dalam rangka menyusun ini ya, menyusun jadwal dari pembuatan Google dokumennya. Kira-kira ada yang pernah membuat dengan Google dokumen nggak? Menemukan kesulitannya apa? Dengan Google? Itu. Apa Helga? Dihapus-hapusin dulu, baru nanti dipencet ituannya tuh yang kayak garis-garis gitu, rata kiri rata kanan, nanti baru jadi Pak rata kiri rata kanannya. Oke, jadi itu ada kesulitan yang pertama untuk merapikan dokumen ya. Jadi merapikan Google dokumen ini nggak seperti Microsoft Word. Jadi ada bagian-bagian yang terkunci atau terenkripsi karena ini kan terhubung langsung ke sumbernya. Jadi yang kalian copy paste itu kadangkala itu si pemiliknya ini nggak memberikan akses kalian untuk merubah atau mengotak-atik, sehingga ya harus dirubah-rubah dulu nih kayak solusinya Helga nih. Terima kasih Helga. Ada lagi nggak pekerjaan kalian yang ada di Google Classroom yang terhubung dengan Google Dokumen? Ya, semoga kalian sudah masuk dan sudah mulai mengerjakan ya. Nah, karena yang akan presentasi duluan adalah kelompok pertama, jadi Bapak akan monitor dulu nih kelompok pertama nih. Alhamdulillah nih sudah ada 7 yang menyerahkan.
Di 4 yang belum siapa nih, kita cek ya. Untuk Nurul Aziza, Firman Diansa, Prasetyo Gati, Abdul Mukmin. Ini Bapak mau tanya, ini kalian bekerja nggak nih di dalam kelompok? Udah. Nurul sudah bekerja belum dalam kelompoknya Nurul? Mungkin teman-temannya Nurul dari kelompok 1, nama-nama ini benar? Tidak kerja kelompok? Kerja kelompok, Pak. Cuman kayaknya lupa tandain telah selesainya, Pak. Oke. Terima kasih Rifta informasinya. Jadi nanti kalau yang kalian merasa sudah kerja kelompok, jangan lupa disubmit ya. Karena kita cek dulu punyanya kelompok 1. Nah, ini adalah tentang parokial nih. Alhamdulillah kelompok 1 sudah mulai masuk. Ya, sudah mulai mengerjakan. Nah, ini seperti ini ya. Punyanya kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Kita coba cek punyanya kelompok yang lain dulu. Sekarang Bapak mau lihat punyanya kelompok 2, karena ini masih dalam aktivitas monitor pekerjaan kalian. Nah, alhamdulillah nih kelompok 2 lebih sedikit nih yang belum submitnya. Nah, untuk kelompok 2, Bapak mau tanya untuk Alvin dan Rifli Saputra, ini mengerjakan atau tidak ya, Nak? Mengerjakan, Pak, tapi mungkin mereka nggak diserahkan gitu, Pak. Oke, tapi alhamdulillah berarti 12 anak ini mengerjakan. Iya, Pak, soalnya kita ngebagi tugas-tugas gitu, Pak. Per satu orang tuh dikasih tugas nyari apa gitu, Pak. Oke, terima kasih Winnie. Ya, jadi alhamdulillah kelompok 2 juga sama seperti kelompok 1. Ini aktif semua, mengerjakan semua. Kita lihat punyanya kelompok 2 sudah selesai belum? Ya, punya kelompok 2 ini juga sudah rapi. Ini ada yang belum diisi, Nah, di bagian sini nih, silakan kalian masuk. Ayo, ada yang ketinggalan nih. Ini kelas berapa? Ini akan jadi nilai kurang ketika kamu tidak lengkap. Nah, ini ada kesulitan mungkin karena terenkripsi ya. Nanti Bapak coba cek. Karena terenkripsi atau tidak rapi? Oh, ini karena tidak rapi nih, Nak. Jadi pastikan rapi mengerjakannya. Ini kalau terenkripsi atau tidak bisa diotak-atik, ini pasti hanya begini aja nih. Dia nggak akan berubah ketika Bapak rata kiri kanan. Kalau ini berarti belum dirapikan. Jadi baik, kelompok 2 masih ada waktu. Silakan kamu masuk, kamu rapikan. Nah, karena salah satu penilaian makalah adalah kerapihan. Kemudian ini juga nih belum rapi. Harusnya pembahasan kepalanya ada di atas sebelah sini. Oke, terima kasih yang sudah masuk lagi nih. Ini ada siapa nih yang mau? Oh, ada Farah. Silakan Farah. Dibantu teman-temannya untuk dirapikan makalahnya. Ini tentang kelompok 2 sekarang ya. Ya, oke. Untuk kelompok 3, Bapak mau dengarkan lagi. Ini benar nggak? Untuk Ahmad Afif dan Ismail Golbi. Tidak ada aktivitas pekerjaan di makalah kalian. Saya sudah buat, tapi katanya jangan dikirim. Oh, kenapa Ismail seperti itu? Nggak tahu, katanya bisa ngerubah gitu. Oke, sekarang berarti Bapak tanya teman-temannya Ismaya nih. Benar nggak kelompok 3? Dia cuma kirim screenshotan doang, Pak. Kagak mau masuk ke Docs, Pak. Iya, Pak, bikin. Jadi dia nggak mau ngetik. Oke, jadi dia hanya screenshot layarnya. Ya. Oke, nanti kelompok 3 boleh membuktikan itu, boleh kirim ke WA Bapak. Nanti Ismaya juga boleh kirim, benar nggak kamu udah coba kirim? Ya, jadi nanti Bapak pengen minta buktinya. Ini tentang aktivitas kalian di dalam kerja kelompoknya nih, biar lebih clear. Terima kasih tapi Ismaya dan juga kelompok 3 responsnya. Punya presentasi, nanti anak-anakku sekalian, presentasi yang pertama itu adalah milik kelompok pertama, kelompok 1, akan mempresentasikan tentang partisipasi politik yang rendah, tentang parokial. Nanti Bapak akan ada 2 pertanyaan yang akan harus kalian jawab. Jadi mekanisme presentasinya seperti ini, Nak. Bapak akan berikan kalian modal berupa nilai 100 utuh untuk penilaian makalahnya, untuk penilaian diskusi panelisnya. Bapak kasih modal kalian 100. Tugas Bapak dan tugas dari kelompok lain adalah mengurangi nilai tersebut. Jadi kalian harus benar-benar menguasai makalahnya, jawab pertanyaannya apabila kalian ingin mempertahankan nilai 100 itu. Nah, jadi kalian harus menunjukkan jawabannya yang ada di makalah. Jadi jangan hanya menjelaskan, tapi kalian minta, Pak, ada di bagian bawah, ada di bagian atas di makalah saya. Jadi saya bisa melihat kalau ini jawaban yang kalian sampaikan, ini sumbernya dari makalah. Nah, ada 2 pertanyaan yang nanti saya akan tanya. Nanti ada teman kalian yang boleh menanyakan 1 pertanyaan. Jadi siap-siap kelompok 1 yang duluan untuk presentasi. Kelompok 1 sudah siap? Di sini ada Abdul Mukmin sampai Sela Anggraini. Sudah siap kelompok 1? Siap, Pak. Oke. Silakan Bapak berikan kesempatan untuk moderator dari kelompok 1 untuk membuka presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil makalah
kami tentang partisipasi politik masyarakat rendah atau parokial yang Jadi Bapak akan pertanyakan pertanyaan yang pertama. Di pertanyaan yang pertama, Bapak berikan waktu sekitar 1 menit untuk kelompok 1, siapapun itu boleh, siapa yang bisa menyajikan atau bisa menjelaskan apa yang bagian-bagian yang penting dari makalah kalian selama 1 menit. bagian terpenting dari makalah yang kita buat itu adalah tentang definisi partisipasi menurut para ahli, terus ada ciri-cirinya, ada beberapa penyebab dari partisipasi politik masyarakat rendah, ada juga dampak negatif dan positifnya, terus terdapat kesimpulan dan saran juga, Pak. Itu yang penting. Oke, bagus sekali Alia. Apa ciri-cirinya, Iren? Ciri-ciri budaya politik parokial yaitu 1. Tingkat partisipasi politiknya cenderung rendah. Jika ada masyarakat yang aktif dalam politik, sifatnya minoritas atau jumlahnya hanya beberapa saja. Masyarakatnya tidak memiliki peran politik yang khusus, contohnya peran kepala desa bisa merangkap sebagai tokoh agama juga. Terus anggota masyarakatnya tidak menaruh minat yang besar pada sistem politik. Ranah politik biasanya hanya dianggap sebagai bagian dari hal yang bersifat normatif. Pengetahuan tentang politik biasanya tergolong rendah, mudah ditemukan pada masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai tradisional. Oke, terima kasih Irena. Irena bisa memberikan Bapak data yang lain nggak? Selain ini ada gambar atau ada contoh-contoh yang berupa faktual? Ada di makalah kamu? Yang menunjukkan ciri-cirinya? Ada atau tidak? Nggak ada, Pak, kayaknya. Dari kelompok 1, itu nilainya juga 10. Jadi kalau kalian tidak bisa menjawab 2 soal, itu berarti kalian nilainya hanya 80 untuk nilai diskusi panelisnya. Nanti untuk nilai makalahnya itu berbeda ya. Nah, jadi ada 2 nilai yang Bapak ambil hari ini. Kelompok 1. Kelompok 1. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Sheila Salsabila Zara, saya dari kelompok 1. Ini pertanyaan dari kelompok saya, daerah mana saja yang masih menganut budaya politik parokial di Indonesia? Terima kasih, Sheila. Pertanyaanmu bagus. Kelompok 1, Sheila bertanya, daerah mana saja yang masih parokial yang ada di Indonesia? Silakan kelompok 1. Ayo, nggak perlu malu-malu, tunjukkan kemampuan kalian, penguasaan kalian terhadap makalahnya. Nah, bagi teman-teman ini yang masih off kamera juga harus buka kamera, nah. Ayo. Kita hargai teman yang presentasi dengan membuka kamera. Silakan boleh. Daerah yang menganut budaya politik parokial antara lain adalah Bulu, Jepara, Kabupaten Lebak, Banten, Blora, Pati, Bojonegoro, Melihato, Gorontalo, dan Hutan Riau. Nah, kalian bisa menanti kalau mau memperbaikinya, karena ada penilaian makalah, boleh ditambahin gambarnya di bagian ciri-ciri, karena itu akan memudahkan kita untuk mengenali nih apa sih sebenarnya parokial itu kan dari gambar kan lebih mudah. Ya, untuk kelompok 1, Bapak ucapkan terima kasih. Silakan Alia untuk tutup presentasinya. Sekiranya segitu saja presentasi kami pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kesalahan, diskusi sangat baik yang ditampilkan oleh kelompok 1. Terima kasih. Kita akan move ke kelompok 2. Mana ya kelompok 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy. Di sini saya sebagai moderator. Di sini saya dan kelompok saya akan membahas tentang masyarakat menengah atau kaula. Nanti siapkan 1 siswa atau 1 anggota kelompok kalian untuk menjelaskan dalam 1 menit isi garis besar dari makalah kalian ini tentang apa. Jadi boleh menjelaskan definisi atau apa, silakan saja dalam waktu 1 menit. Nah, pertanyaan yang kedua, ini adalah tadi sudah ditanyakan ciri-ciri dari masyarakat parokial. Sekarang Bapak pengen tahu apa ciri-cirinya masyarakat yang kaula. Itu pertanyaan yang kedua. Bapak kembalikan lagi ke Winnie. Silakan Winnie. Untuk pertanyaan yang pertama, itu ada di paragraf pertama. Ini saya bacakan ya. Suatu negara pasti memiliki budaya politik yang mencirikan keyakinan, pola tingkah laku, dan nilai-nilai yang digunakan dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dilansir dari buku yang berjudul The Civic Culture, yang diterbitkan oleh ilmuwan politik bernama Gabriel Almond dan Sidney Verba. Di buku tersebut dituliskan bahwa budaya politik
Kesadaran masyarakat sebagai aktor dalam politik untuk memberikan input politik boleh dikatakan nol. Posisi sebagai kaula merupakan posisi yang pasif dan lemah. Oke, Untuk pertanyaan keduanya bisa dijawab oleh Winnie. Oke, untuk pertanyaan pertama, alhamdulillah sudah terjawab. Sangat bagus sekali garis besarnya. Jadi kalian tidak berpaku terhadap pembaca, tapi kalian sudah mengambil inti-intinya dari setiap makalah. Yang Bapak simak dari penjelasan dari Selby sudah sangat baik. Jadi tidak Bapak kurangi, nilainya masih 100, asetnya untuk kelompok 2. Suaramu bergelombang di Bapak Winnie. Jawaban kedua yaitu ada di slide ketiga, paparan konsep paragraf ketiga. Jawabannya, Mbak. Ya, adapun ciri-ciri masyarakat yang berpartisipasi politik menengah atau kaula antara lain 1, kehidupan masyarakat lebih maju secara pendidikan, ekonomi, dan sosial. 2, masyarakat berpartisipasi secara pasif dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah. 3, masyarakat mengikuti perkembangan tentang politik, tetapi cenderung tidak peduli dalam menanggapi kondisi politik yang sedang terjadi. Seperti kelompok pertama ini tidak ada data atau fakta gambut pendukungnya. Jadinya ini hanya sekedar menjabarkan ciri-cirinya saja nih yang ada di makalah. Nah, untuk itu Bapak kurangi sebesar 6 poin, sama seperti di kelompok pertama. Ya, jadi cukup baik apa yang kalian sudah sajikan. Cuman yang perlu diperhatikan untuk kelompok 2 ini kerapihannya ya, nak. Di sini sebenarnya nggak terenkripsi, jadi kamu bisa lebih rapi lagi sebenarnya. Untuk kelompok 3, persiapan. Di sini ada 12 anak yang sudah mengerjakan. Nah, persilakan untuk kelompok yang ketiga, ini akan membahas partisipasi politik yang masyarakat tinggi, yang namanya partisipan, budaya politiknya. Ada Ahmad Afif sampai Fanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat saya selaku guru PPKN dan teman-teman yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya akan menerangkan makalah kami yang berjudul Partisipasi Politik Masyarakat Tinggi atau Partisipan. Bapak berikan waktu 1 menit untuk kalian menjelaskan garis besar dari makalah kalian. Ini nilainya 10. Kalian sama diberikan model nilai 100 juga. Untuk pertanyaan kedua, agar kompak, Bapak berikan tentang tolong kalian jelaskan ciri-ciri dari masyarakat yang sudah punya partisipasi politik yang tinggi atau partisipan. Ya, ini juga skornya 10. Jadi kalau kalian tidak bisa jawab. Pertanyaan nomor 1 yang akan dijelaskan oleh Helga. Kepada Helga dipersilakan. Oke, silakan Helga. Jadi buat ciri-ciri, buat partisipasi politik, masyarakat partisipasi politik itu, mereka itu sudah dapat menerima pendapat. Mereka itu juga sudah bisa berpartisipasi penuh dalam masalah politik, Pak. Jadinya mereka sudah bisa memilih siapa sih pemimpin yang bagus gitu, terus anggota politik apa yang bagus gitu, dan mereka tidak gampang terpengaruh oleh politik itu sendiri gitu, Pak, pemerintahan gitu, Pak. Dan juga mereka memiliki tujuan tertentu untuk mengikat seluruh masyarakat, Pak. Gitu sih, Pak. Oke, 1 menit dijelaskan sangat baik. Tidak ada pengurangan nilai, karena Helga menguasai sekali. Terima kasih Helga sudah jadi pemakalah yang baik. Demokrasi ada lagi, Pak. Nah, ini. Oke, ini. Iya, Pak. Oke, silakan. Sela, diberikan ke temannya atau Sela yang mau menjawab? Fanya, Pak, yang baca. Oke, silakan Fanya. Pak, suara saya terdengar nggak? Sangat jelas terdengar. Oke. Ciri-ciri partisipasi politik ini diantaranya selalu ada kelompok yang memerintah atau diperintah, lalu memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat, dan memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan, memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat, memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan, dan bagaimana sebuah institusi bekerja. Dapat menerima perbedaan pendapat, dan juga memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa. Oke, terima kasih Fanya. Seperti kelompok yang lain, Bapak mau tanyakan, ada nggak sih data atau gambar yang kalian rasa perlu untuk ditambahkan di dalam ciri-ciri dari masyarakat yang partisipasi politiknya sudah tinggi? Ada nggak di makalah kamu nih, Fanya? Atau di... Itu ada Pak contoh gambarnya di bawah. Kalau nggak salah kita gambar yang, nah ini Pak. Oke. Ini adalah yang tinggi ya? Iya, karena dia sudah memimpin masyarakat lain gitu Pak, menyuarakan pendapatnya. Ada gambaran masyarakat yang lain? Ada gambar? Silakan yang ingin bertanya. Silakan yang mau tambah nilai individu. Untuk kelompok 1 dan 2, boleh bertanya ke kelompok 3 ini tentang partisipasi politik yang tinggi, nah, atau budaya partisipan.
Ada yang mau bertanya? Yang mau dapat nilai tambahan sendiri? Pak, saya mau tanya. Silakan. Contoh dari partisipasi politik partisipan itu apa aja? Ini dengan siapa? Mohon maaf, di Bapak tidak kuning. Irena. Oke, Irena, pertanyaanmu bagus, Nak. Contoh dari masyarakat yang partisipan itu yang konkretnya seperti apa, kelompok 3? Pertanyaan ini sangat bagus nih dari Irena. Oke, saya bantu jawab ya, Pak. Contoh kegiatannya itu kayak pemilu atau menyuarakan pendapat mereka di depan gedung pemerintah. Contohnya kayak kemarin yang mahasiswa itu, Pak. Terus yang kalau pemilu itu mereka memilih suara dan beranikan menyuarakannya. Oke, terima kasih Helga. Ada lagi dari kelompok 3 mungkin yang mau menambahkan? Kalau yang partisipan itu silakan Pak tidak Hal, hanya melihat, ya, tidak hanya menilai dari hasilnya saja, tapi juga memperhatikan prosesnya juga, Pak. Nah, seperti itu apa perbedaan itu, dari kaula. Perbedaannya partisipan dengan kaula. Oke, jadi kalau partisipan ini nggak cuma ngelihat dari hasilnya aja, tapi dia udah ngelihat dari semua proses-proses ke belakangnya. Seperti itu ya, Farhan? Jadi masyarakat yang sudah cerdas banget ini, Irena. Bagaimana, Irena? Partisipasi politik ya. Bahwa partisipan itu melihat dari proses dan ke belakangnya. Sehingga kita bisa tahu dari pertanyaan Irena ini bahwa orang partisipan itu adalah mereka-mereka yang sudah cerdas berpolitik. Seperti itu, Irena. Sudah cukup atau mau ditambahkan lagi? Sudah cukup, Pak. Silakan, Selena. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan sudah bertanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak evaluasi sedikit dari makalah yang kalian berikan. Ini alhamdulillah secara keseluruhan sudah sangat baik. Tapi kan kita punya dua penilaian ya. Pertama adalah penilaian diskusi panelis dan yang kedua adalah penilaian makalah. Untuk makalahnya, di sini Bapak melihat kelompok yang sangat punya kolaborasi yang sangat baik. Itu adalah kelompok ketiga dengan aktivitas kelompok yang sangat padat. Ya, bisa terlihat juga dari isinya ini sangat bagus. Di mana alhamdulillah sudah memiliki kerapihan yang lebih dari yang lain. Ya, jadi tidak ada paragraf yang terenkripsi. Jadi yang terenkripsi seperti kata Helga tadi diketik ulang atau dirubah kata-katanya. Jadi sangat baik. Jadi untuk makalah yang terbaik adalah kelompok 3 dengan nilai 96. Di sini Bapak kurangi karena beberapa gambar itu tidak ada kejelasan isinya. Jadi kalau kalian menjelaskan gambar ini adalah gambar apa, jadi kita ada petunjuknya. Oh, tadi seperti yang Helga jelaskan kan, jadi nggak perlu dijelaskan lagi karena sudah ada di situ di makalah. Nah, untuk kelompok yang kedua, yang terbaik dari segi makalah adalah kelompok kedua, di mana makalahnya itu sudah to the point. Jadi ada hal-hal yang tidak perlu itu nggak ada lagi di makalah. Jadi nilai untuk kelompok 2 adalah 94. Nah, untuk kelompok pertama, masih ada beberapa paragraf yang perlu dirapihkan. Ada beberapa gambar yang juga tidak relevan dengan isi dari makalah. Dan juga ada daftar pustaka yang tidak bisa diakses oleh Bapak ketika Bapak klik. Jadi, untuk kelompok pertama, nilainya adalah 92. Ya, Bapak ucapkan selamat. Alhamdulillah, semua siswa Bapak dari 10 IPS 1 ini di atas rata-rata, sesuai dengan ekspektasi mengerjakannya. Di akhir pembelajaran, Bapak akan share screen lagi dari PowerPoint. Nah, silakan kalian bersiap kalau ada yang mau menceritakan tentang kesimpulan belajar hari ini. Ini adalah belajar dengan cara project based learning, di mana kita akan membuat sebuah project yang tadi adalah makalah digital ini secara individual. Ini sebenarnya tingkatannya ada piramida lagi yang lebih kecil dibanding piramida yang kalian lihat sebelumnya. Ini ada apoliticals, ada pengamat atau penonton, partisipan, dan juga aktivis. Di mana ini adalah menurut Gabriel Almond, ini adalah partisipasi politik yang sifatnya pribadi. Tapi yang sudah menjadi budaya, atau yang sudah menjadi lebih besar, itu dinamakan ada parokial, kaula, dan partisipan. Dan inilah yang biar kita pengetahuannya lengkap. Jadi ada yang sifatnya pribadi, kita menggolongkan diri kita biasanya ada di antara pengamat, atau juga partisipan. Kan nggak mungkin setiap kegiatan politik kita harus selalu aktif ya. Karena kita juga senang untuk wait and see nih, untuk melihat dulu dari jauh, kira-kira apa sih yang mau dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini akan menggambarkan, kalau kita dipotret dalam skala yang besar, ini akan menggambarkan sebuah budaya politik. Ya, jadi, ini adalah kesimpulan pelajaran kita sebenarnya. Menurut Fahri, kalau pelajaran di PPKN tuh mantap itu, Pak. Oh, mudah-mudahan alhamdulillah. Udah refleksi yang baik, serius banget itu, Pak. Makin semangat itu, Pak. Terima kasih, Fahri. Ini jadi komplimen juga nih buat Bapak nih. Ada nggak yang mau jadi budaya politik, Pak? Oke.
Apa aja tuh budaya politik, Helga? Tadi ada kaula, partisipan, sama satu lagi apa ya tadi? Ada parokial. Parokial, iya. Oke, terima kasih Helga dan Sela. Mungkin ada yang lain? Bapak kasih tambahan nilai juga bagi yang memberikan kesimpulan. Apa yang kalian pelajari hari ini? Yang kami pelajari adalah untuk presentasi ini kita belajar untuk gimana cara untuk meluangkan ide-ide dengan baik. Karena apa ya Pak? Kan kita bikin tugas itu kan kita itu kan harus kelompok kan Pak, harus kita meluangkan ide-ide gimana supaya hasilnya itu bagus, dan juga yang saya tangkap itu belajar untuk berkomunikasi dengan baik dan berani dalam menjawab pertanyaan dan menyuarakan pendapat kita Pak. Terima kasih Winnie, Helga, dan Sela ini saling melengkapi. Alhamdulillah jadi pembelajaran kita rasa bermakna. Kali ini kita bisa mendapatkan pelajaran yang begitu banyak tentang partisipasi politik dan budaya politik. Nah, Bapak belum lihat nih, kalian kirim emoticon di kolom chat nih. Ayo silakan kirim ekspresi kalian. Kalian hari ini moodnya seperti apa dengan gambaran emoticon ya, Nak? Nah, sembari Bapak menunggu emoticon kalian sebagai refleksi pembelajaran, Bapak akan menjelaskan kalau kalian nanti ada sebuah tugas. Ini adalah tugasnya namanya LKPD 3.3.5. Di sini kalian ada soal uraian berupa 2 soal. Nanti kalian boleh menjawab ini di Google Classroom. Nah, atau kalau kalian sudah nggak sabar, kalian boleh kirim atau kalian boleh scan gambar barcode-nya. Di sini akan langsung ke tugas itu. Ini adalah latihan soal uraian aktivitas 3.3.5. Kalian akan mengidentifikasi apa itu partisipasi politik warga negara dalam sistem politik Indonesia, dan kalian menganalisa nanti satu kasus yang kalian temukan. Misalkan tadi ada kasus politik uang. Nah, itu terjadinya bisa di partisipan, kaula, atau di parokial. Pembelajaran kita sudah berlangsung kurang lebih 1 jam. Jadi, Bapak mengucapkan banyak-banyak terima kasih bagi anak-anak didik Bapak yang sudah buka kamera, yang sudah semangat, yang sudah selalu suportif dengan Bapak. Dan alhamdulillah kalau kita lihat reaksinya, ini pada kayak oke, I'm okay, Pak, oke. Nah, ada yang smiling, ada yang senang. Jadi Bapak rasa alhamdulillah pembelajaran kita cukup menyenangkan untuk pertemuan kita kali ini. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita, untuk minggu depan, kita masuk ke bab yang baru, Nak. Kita akan belajar tentang hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di situ kita akan belajar sesuatu yang baru di dalam bab 4. Baik, anak-anakku sekalian, karena pembelajaran hari ini sudah menyenangkan, kalian sudah mendapatkan banyak informasi dan juga ilmu, ada baiknya pembelajaran kita ditutup dengan berdoa. Tadi sudah ada Zulfa yang menutup dengan doa. Sekarang Bapak minta tolong untuk Farhan Julianto yang menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan Farhan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk Ananda Farhan yang sudah menutup dengan doa. LKPD sudah disampaikan, tugas sudah disampaikan. Tetap semangat, selalu jaga protokol kesehatan. Kalau kalian masih harus di rumah aja, tetap menegakkan protokol 5M-nya. Jadi Bapak akhiri pertemuan kita dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih kepada Bapak, Ibu penguji, dan pemirsa sekalian yang sudah menyaksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.